Terimalah salam perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas topik mengenai nubuat utama Alkitab, yaitu misteri suku yang hilang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, topik kali ini masih berhubungan dengan topik di dalam kitab Wahyu atau eksegesis kitab Wahyu. Tapi setiap kali saya menjelaskan ini, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa ini merupakan sebuah nubuatan akhir zaman yang disingkapkan oleh Tuhan, dan saya percaya dan saya ingin setiap orang percaya yang lahir baru mengenal nubuatan ini supaya tahu di mana sebenarnya posisi nubuatan firman Allah dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat screen berikut ini. Jadi untuk memahami rencana-rencana Allah di dalam hidup kita, kita perlu mengetahui nubuat-nubuat utama Alkitab dan menghubungkannya di dalam hidup kita. Nah, orang percaya yang baik itu adalah orang percaya yang rindu untuk menyelidiki firman Tuhan, menyibukkan diri dengan firman Tuhan, mencari firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan juga terus-menerus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menunjukkan satu konteks yang penting sekali di dalam Alkitab yang berkaitan dengan suku-suku Israel. Dalam Wahyu 7 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel." Nah, saudara, angka 144.000 ini adalah angka yang penting. Bagi saya, angka ini adalah angka yang harus ditafsirkan secara literal. Jadi memang ada 144.000 orang yang akan dimeteraikan oleh Tuhan menurut Alkitab. Mereka itu dari semua suku keturunan Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa mereka itu? Keyakinan saya 144.000 ini adalah orang-orang Israel yang akan menjadi percaya, dan merekalah penginjil-penginjil yang Tuhan akan utus di masa 7 tahun Great Tribulation. Jadi 7 tahun masa kesusahan, Tuhan akan memakai 144.000 orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus untuk melakukan penginjilan. Coba lihat di sini. Lihat di sini gambarnya, lihat di sini ya. Saya menunjukkan lagi kronologi dari eskatologi. Lihat di sini, ini adalah ketika Yesus datang, lalu ketika Yesus melakukan pekerjaan penebusan, kemudian
masuk pada zaman gereja, zaman kita ini. Ini grafiknya ada di sini. Masuk pada zaman gereja, lalu ada masa tribulasi, tribulation 7 years. 7 years ini adalah sesuai dengan nubuatan Daniel, yaitu minggu terakhir Daniel, satu masa kali satu minggu, begitu ya. Jadi 69 minggu sudah digenapi, kemudian satu masa itu ditafsirkan secara simbolik, yaitu bicara weeks. Kalau di dalam Alkitab berarti menunjuk kepada 7 tahun. Begitu, 1 kali 7 tahun ini tribulasi. Akan dibagi 2 di sini, 3,5 tahun yang pertama, lalu 3,5 tahun yang kedua. Di pertengahan di sini dikatakan antikris akan menajiskan korban persembahan di bait Allah, duduk di bait Allah. Begitu. Nah, ini grafiknya di sini gereja mengalami rapture. Jadi masa gereja itu terbatas sesudah Kristus naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan, lalu menunggu masa rapture. Makanya di sini dibilang zaman akhir. Begitu ya. Tetapi anugerah Allah masih tetap akan dicurahkan meskipun nanti gereja sudah terangkat. Saya menamakannya 2 tahap kedatangan Kristus. Kedatangan yang pertama disebut dengan rapture, lalu kedatangan Kristus. Yang kedua di sini, sesudah masa 7 tahun kesulitan yang dialami orang-orang yang tidak terangkat bertemu dengan Yesus, mereka tertinggal, lalu mereka akan mengalami tribulasi itu. 3,5 tahun pertama tidak begitu sulit, meskipun kesulitannya banyak karena ini masih bicara perjanjian damai. Tapi 3,5 tahun kedua, kesulitan memuncak karena antikris menyatakan diri di pertengahan tahun ini. Jadi mid tribulation. Jadi 3,5 tahun ada di tengah sini mid tribulation. Lalu kemudian Kristus mendirikan apa yang disebut dengan Messianic Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Di mana kerajaan ini dijanjikan, ya saya sudah bukakan ayatnya, Mika 5 ayat 1 berkaitan dengan bahwa Bethlehem Efrata bukan yang terkecil, tapi daripadamu akan bangkit seorang pemimpin. Lalu di dalam Yesaya 11 ayat 1 juga dinyatakan bahwa akar atau cabang daripada Isai itu akan bertunas kembali, begitu ya. Jadi menyatakan tentang Messianic Kingdom. Dan juga Kejadian 49 ayat 10 bicara mengenai Yehuda yang akan memimpin kerajaan dan kerajaan itu tidak berkesudahan. Lihat di sini, masa ini akan menggenapi dari 7 millennium karena angka manusia. 7 millennium. 1 millennium itu adalah 1000 tahun, kan? 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun, 5000 tahun, 6000 tahun. Kemungkinan besar Yesus akan datang sesudah 6000 tahun. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, lalu masuk pada 7 millennium, di mana kita bersabat bersama dengan Kristus. Semua kejahatan sudah tidak ada lagi di sini. Karena di sini adalah kerajaan 1000 tahun damai. Lalu sesudah itu terjadi penghakiman. Begitu ya. Orang percaya sudah dihakimi di sini, tapi di sini penghakiman untuk orang-orang yang tidak percaya. Kemudian masuk pada langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Jadi kalau saudara-saudara ngomong kalau ada orang mati sampai bertemu di Yerusalem baru, itu Yerusalem baru di sini. Masa yang belum pasti sekali, engkau tidak tahu. Jadi tidak ada itu.
Kalau orang meninggal jangan bilang sampai bertemu kembali di Yerusalem baru, sampai bertemu Yerusalem baru itu di sini. Sampai bertemu saat rapture. Ini reuni yang besar orang percaya terjadi di sini. Kedatangan Kristus untuk gerejanya. Jadi Yesus membangkitkan orang-orang percaya. Ini kebangkitan yang pertama. Tahap yang kedua yaitu kebangkitan gereja. Orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, lalu terangkat bertemu dengan Yesus di angkasa, lalu orang yang masih hidup saat itu, mereka akan juga mengalami tubuh kebangkitan bertemu dengan Yesus. Begitu. Saya mengatakan 7 milenium itu di sini, saya mengatakan 6 milenium. Jadi tahun 6000 penuh ini, maka rapture ini akan terjadi. Begitu ya, di ujung daripada tahun tersebut. Nah, saya sudah sampaikan dalam kalender Israel, yang Israel gunakan sekarang tahunnya adalah 5781. Dan saya sudah pernah tunjukkan bagaimana orang Israel menghitung tahun itu sampai kepada tahun 5781 yang baru dirayakan kemarin hari Jumat minggu lalu, yaitu Rosh Hashanah tanggal 1 Tisri. Begitu ya. Jadi adanya 1 Tisri itu, nanti 1 Tisri itu akan masuk kepada 6,000 year. Dan ini juga dipercaya oleh sumber-sumber Yahudi bahwa mereka mengatakan saat itulah Yesus akan datang. Begitu, menggenapi. Jadi yang krusial itu Rosh Hashanah itu memang krusial. Tahun baru nanti saat 6000 tahun akan menutup semua, kemudian Messianic Kingdom terjadi begitu. Tapi sebelumnya didahului dengan rapture, lalu tribulation ini. Nah, tadi saya katakan 144.000 orang tersebut akan dimeteraikan. Mereka dari orang Israel, bukan dari gereja, saudara. Jadi ini juga penting dalam sistem penafsiran eskatologi, bahwa gereja itu berbeda dengan orang Israel. Jadi orang Israel itu sendiri dan gereja itu sendiri. Saya akan tunjukkan grafik yang lain. Grafik yang lain kita lihat di sini. Nah, ini mungkin bisa menjawab beberapa kekeliruan teori-teori tentang akhir zaman. Misalnya, ini tadi saya sudah katakan minggu ke-70 Daniel, kan? Daniel bermimpi tentang minggu 70 itu yang Tuhan akan nyatakan. Minggu 70 itu 490 tahun. Begitu kan? Karena satu minggu itu 7 tahun. Begitu. 7 tahun itu 70 tahun, jadi 470 minggu, 490 tahun. Dan ini sudah digenapi. Saya sudah jelaskan mengenai bait Serubabel 445. Kemudian ini kan bait yang dibangun kembali sesudah bait Salomo dihancurkan. Kemudian sampai kepada Second Temple. Herodes memerintah yang mengakhiri seluruh kerajaan Israel. Saya sudah pernah bilang dalam penjelasan mengenai Hasmonean family, ada kerajaan sempalan di mana imam-imam seharusnya mereka orang Lewi, tidak boleh juga jadi imam, tapi mereka mengambil jabatan imam lalu mereka menjadi raja. Begitu sampai pada zaman Herodes ini, Herodes menaklukkan mereka. Hasmonean family atau Makabes itu ya. Makabes ditaklukkan di sini, kemudian Herodes memerintah, selesailah kerajaan Israel, tidak ada lagi. Kemudian Mesias datang, lalu disalibkan dan naik ke surga. Nah, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Israel dan gereja itu beda, gitu ya. Jadi zaman ini di mana kita hidup ini adalah zaman gereja. Makanya manfaatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena zaman ini satu kali kelak akan berakhir. Tadi saya katakan, ini terjadi rapture,
yaitu saat six millennium itu menjadi penuh. Begitu. Ingat, angka 6 itu adalah angka manusia, angka 7 itu angka Tuhan. Jadi kesempurnaan itu akan terjadi di sini. Makanya kita harus siap-siap ketika tahun itu menjadi penuh. Saya sudah bilang tahun Israel 5781 ya, akan membutuhkan 219 tahun lagi, maka masuklah di dalam 6000 tahun yang dipercaya bahwa Mesias akan datang. Nah, sekarang waktu untuk orang Israel itu berhenti. Allah tidak bekerja bagi orang Israel. Coba lihat, seolah-olah mereka dilupakan. Tapi zaman ini adalah zaman gereja. Mengapa? Roh Kudus dicurahkan sehingga orang-orang menjadi bait Allah. Mereka terus memberitakan Injil supaya kenyataan gereja itu mengenai keselamatan di dalam Yesus dinyatakan. Lihat, sebelum ini kan zaman Torah, begitu kan? Jadi untuk mempelajari Alkitab gampang sekali kalau kita mengetahui nubuat utama Alkitab. Lalu di sini saya bilang minggu terakhir dari Daniel. Nih kalau yang belum tahu nanti bisa ikut kelas lebih lanjut, tapi di sini saya tunjukkan. Lihat di sini tahunnya sudah 49 sama 434 48 berapa? 483 begitu ya. 483 ya, tambah lagi 7 tahun begitu kan? Tambah 7 tahun jadi 490. Jadi di sini sudah genap 69 tahun nubuat Daniel, tinggal menunggu. Lihat, minggu yang terakhir ini yang Daniel katakan adalah minggu yang belum terjadi. Saya sudah menyampaikan juga mengenai kerajaan-kerajaan bahwa Nebukadnezar juga pernah bermimpi mengenai patung emas yang besar itu. Lalu kemudian Daniel bermimpi 4 makhluk yang muncul dari dalam perut bumi. Itu menyatakan 4 kerajaan yang akan berkuasa di bumi dan berganti-ganti kekuasaannya sampai pada kekuasaan terakhir, yaitu Roma. Gereja pertama kali berdiri di masa pemerintahan Roma di sini. Lalu Bait Allah tahun 70 dihancurkan. Begitu kan? Kemudian kerajaan Roma sekarang sudah tidak ada lagi, berganti dengan bangsa-bangsa. Tapi Alkitab katakan masih akan ada sebelum itu 10 kerajaan. Nah, 10 kerajaan atau 10 penguasa akan bangkit di sini. Dari 10 penguasa itu, 1 penguasa akan bangkit, dialah Antikristus yang akan mempersatukan agama, yang akan mempersatukan ekonomi, yang akan mempersatukan politik. Lalu di tengah-tengah sini nanti bait Allah akan dibangun kembali. Bait di mana orang Israel dulu merindukan mereka menyembah Allah di dalam bait. Tapi ini masih bait manusia. Nanti Antikris akan menajiskannya di pertengahan minggu ke 7 tahun ini, setengah, jadi di mid tribulation maksud saya. Begitu. Lalu di ujung daripada 7 tahun itu Mesias akan datang, kemudian masuk pada Millennium Kingdom gitu, atau kerajaan Messianic Kingdom. Nah, saya sengaja menunjukkan ini sebelum kita masuk pada bagian berikutnya. Sekali lagi saya mau bilang, gereja dan Israel itu berbeda ya. Di sini waktu untuk orang Israel berhenti, gereja Tuhan bekerja untuk gereja, lalu kemudian terjadi rapture. Gereja bertemu dengan Yesus, Yesus datang untuk gerejanya, maka waktu orang Israel kemudian berputar lagi. Waktu untuk gereja stop. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau tidak percaya rapture ya salah sendiri begitu, tafsirannya salah begitu. Karena banyak Alkitab kenyataan-kenyataan Alkitab menunjuk begitu ya. Ada yang bilang ke saya tidak percaya rapture, tidak percaya bagaimana? Semua Alkitab bicara tentang itu. Terus engkau percaya yang mana? Itu pengajaran, menurut saya pengajaran sesat kalau nggak percaya rapture begitu. Ya boleh diuji, kalau mau diuji silakan. Saya mau terbuka silakan. Kalau mau diskusi dengan saya tuh berdebat nggak masalah. Begitu. Lalu di sini ini jam gereja berhenti, jam Israel kemudian mulai berdetak lagi, di mana Tuhan bekerja untuk orang Israel. Nah, tadi yang 144.000 itu adalah
orang-orang Israel yang akan dimeteraikan, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan dikirim Tuhan ke seluruh dunia sementara 7 tahun ini untuk menginjili dunia ini. Jadi masa ini akan terjadi penginjilan besar-besaran. Jadi kalau engkau bikin KKR di sini, ya percuma. Saya lihat KKR juga, KKR orang-orang tidak mengerti firman Tuhan begitu. Percuma lakukan KKR. Yang engkau lakukan adalah mengajar orang, bukan bilang KKR, kebaktian kebangunan rohani. Apanya yang mau dibangunkan? Tidak ada hasilnya saya lihat. Yang kita lakukan adalah memuridkan orang lain menjadi murid dan memuridkan, bukan KKR. Kebanyakan KKR itu tidak ada hasilnya, saudara-saudara. Lihat apa hasilnya. Orang-orang hanya percaya Yesus, mereka tidak mengerti apa-apa. Begitu. Tuhan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi di sini nanti akan terjadi tuaian yang besar-besaran. Banyak orang yang akan percaya. Makanya Yesus bilang, Matius 24, orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Jadi di sini terdiri dari orang-orang yang tidak terangkat, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bangsa Israel, dan kemudian orang-orang tadi yang sudah dimeteraikan. Kita kembali lagi kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan tadi 144.000 dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, sekarang kita lihat siapa mereka itu. Kita lihat. Dikatakan oleh Alkitab 12.000 dari Yehuda. Ya. Lihat betapa Tuhan memang mengutamakan Yehuda ini. Yehuda disebut pertama kali. Ingat, Yehuda ini adalah suku yang menurunkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada 12.000 dari Ruben, 12.000 dari Gad, 12.000 dari Aser, 12.000 dari Naftali, Manasye, kemudian Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Jadi 12.000 kali 12 sama dengan 144.000. Tetapi sekarang engkau pasti melihat ada keanehan di sini. Lihat, saya tunjukkan kepadamu di sini akan apa yang akan saya bahas di sini. Urutan suku sekarang berbeda, begitu. Harusnya anak pertama itu Ruben, begitu kan? Nah, yang disebutkan pertama Yehuda. Kemudian ada suku yang hilang. Coba saudara lihat di situ. Coba, ada suku yang namanya Dan dan ada suku yang namanya Efraim, tidak disebutkan. Nah, sekarang saya mau katakan kepada kita sekarang, untuk memahami ini, kita perlu melihat di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Kejadian, misalnya Kejadian 49, engkau bisa baca, atau peristiwa mengenai Yakub atau silsilah Yakub. Jadi Ishak dan Ribka itu mempunyai anak Esau dan Yakub. Yakub kemudian hari dikenal dengan nama Israel. Nah, Yakub ini sebenarnya cinta kepada Rahel. Begitu. Tapi pada waktu itu dia tertipu. Dia harus menikah dengan Lea gitu ya. Dia malam pengantin pas dia buka cadarnya, loh kok ini Lea bukannya Rahel yang saya suka. Kemudian Laban bilang, kamu harus kerja lagi sama aku. Jadi dia 7 tahun bekerja. Dia tadinya ingin mendapatkan Rahel, ternyata dia mendapatkan Lea. Laban bilang, harusnya memang kakak dulu yang menikah, baru adik. Jadi Yakub total bekerja kepada pamannya Laban itu 14 tahun. Nah, dari Lea, Yakub mempunyai anak Ruben. Anak pertama Simeon, anak kedua Lewi, anak ketiga Yehuda, itu anak keempat. Tadi kita sudah singgung-singgung. Yehuda atau Yuda ya, atau singa dari Yehuda. Ini adalah suku yang populer. Lalu Isakar, lalu Sebulon. Isakar anak ke-9, Sebulon anak ke-10. Ini anak-anak dari Lea. Lalu Yakub mempunyai anak lagi dari Bilha, yaitu budaknya Lea, yaitu Dan dan Naftali. Nah, Dan ini kita lihat tadi dia hilang. Namanya tidak disebutkan lagi. Kenapa kok Tuhan sudah tidak memasukkan Dan kepada suku
12 suku Israel, begitu ya. Ini sebenarnya nubuatan ini adalah nubuatan yang penting sekali. Jadi ada satu suku kita lihat sudah dicoret oleh Tuhan. Lalu Naftali anak ke-6, kemudian Yakub mempunyai anak dari Rahel, dari budak Rahel yaitu Silpa, Gad dan Aser, ya, anak ke-7 dan ke-8. Lalu Yakub menikah dengan Rahel. Rahel tadinya kan mandul itu, tapi dia berdoa akhirnya dia bisa punya anak. Anaknya Yusuf yang ke-11, lalu anak yang ke-12 itu adalah Benyamin. Nah, saudara lihat di sini, Yusuf, ya, jadi begini, sebelum saya ngomong ini, jadi Yakub mempunyai 12 anak kan? Jadi kita tahu bersama di Alkitab 12 anak ini disebut dengan 12 suku Israel. Tapi waktu kita baca tadi di sini, itu dikatakan 12 suku Israel itu dan tidak ada di situ. Kemudian kok ada yang namanya Manasye, lalu satu suku ini kemudian dimasukkan suku Yusuf. Lihat di sini. Kok suku Yusuf masuk lagi begitu? Nah, saya mau tunjukkan sebenarnya suku-suku sebenarnya memang yang kita kenal itu ada 12, saudara. Tapi Yakub sebenarnya mengangkat anak lagi. Itu kalau kita baca. Lihat ya. Saya tunjukkan dalam Kejadian 48 ayat 5. Yakub bilang begini kepada Yusuf. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben, Simeon. Ini sama seperti orang Cina ini. Saya pernah dengar orang Cina katanya bilang, cucu yang pertama itu menjadi anak yang terakhir. Begitu katanya mereka. Nah, jadi Yakub memasukkan anak dari Yusuf, anak yang ke-11, masuk menjadi suku Israel. Berarti Israel sekarang kalau kita lihat sukunya itu menjadi 14. Sebenarnya di dalam secara teori kita lihat, jadi tadi 12 tambah 2 suku, Efraim dan Manasye. Begitu ya, jadi 14 suku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita lihat di sini. Berarti kalau 14 suku di sini, kalau kita kembali lagi melihat 144.000 di situ, kok mana suku yang lain? Kenapa di sini tidak harusnya ada 14 di sini kan? Kalau saya tuliskan 13, saya tuliskan di sini, saya turunkan nomor 13, begitu, kosong. Lalu nomor 14, kosong. Jadi ada 2 suku yang hilang. Seharusnya 144.000 tambah 24.000 lagi seharusnya kalau menurut hitungan saya begitu. Tapi Alkitab tidak menuliskan begitu. Ini kan ada tanda tanya di sini. Begitu. Siapa mereka? Tadi saya sudah sebutkan, yaitu suku yang hilang adalah di sini suku Dan. Ya, kita lihat di sini Dan sudah tidak ada. Lalu di sini adalah suku Efraim. Efraim ya hilang. Kenapa mereka hilang? Nah, sekarang kita lihat di sini. Teori daripada Paulus. Roma 11 ayat 1. Paulus bilang, ini teori Paulus. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Ya, Benyamin tadi kita lihat ada. Kemudian lagi dalam mana tadi itu? Kemudian dalam kita lihat lagi di dalam Roma lagi, ada nggak tadi kita lihat di sini? Ya, Roma 11, teori dari Paulus lagi. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Lihat, ada rahasia. Sebagian dari Israel menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk.
Jadi tadi saya bilang kan jam Israel itu berhenti. Mengapa? Untuk memberikan kesempatan bangsa-bangsa lain menjadi percaya di zaman gereja. Sesudah itu dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Siapakah yang dimaksud seluruh Israel? Nah, saudara ingat, jadi suku itu semuanya ada berapa? Ada 14. Seharusnya ada 14. Mengapa? Karena Yakub mengangkat 2 anak dari anak Yusuf. Begitu. Mengapa? Saya melihat karena Yusuf ini menikah dengan orang Mesir. Begitu ya. Jadi istri dari Yusuf itu adalah Asnat. Dan Asnat orang Mesir itu melahirkan yang namanya Efraim dan Manasye. Ini dia. Manasye. Ya. Jadi Manasye ini menjadi Efraim dan Manasye ini menjadi anak angkat daripada opanya, daripada kakeknya. Dan suku-suku Israel ada 14. Saya mau buktikan di sini kepada saudara supaya saudara lihat. Lihat ya saudara ya, pada waktu pertama kali, lihat, pertama kali Saul menjadi raja, jadi pertama kali orang Israel mempunyai kerajaan itu, rajanya yang pertama adalah Saul. Saul itu berasal dari suku Benyamin. Jadi tahun 1046 sebelum Masehi, Saul menjadi raja. Nah, saya bilang ini ada kecelakaan sejarah. Mengapa? Karena Kejadian 49 ayat 10, harusnya yang menjadi raja itu Yehuda. Tapi ternyata yang menjadi raja dari suku Benyamin. Nah, saya sudah sebutkan rahasianya di sini. Mengapa kecelakaan sejarah itu terjadi? Saul ini menjadi raja tapi dia diurapi dengan apa yang disebut dengan bukan disebut dengan itu ya, bukan disebut dengan dia diurapi dengan apa namanya itu buli-buli yang berisi minyak. Begitu. Tapi Daud begitu, Daud adalah Yehuda, Daud diurapi dengan apa itu minyak yang dialirkan dari tanduk. Nah, buli-buli itu kan dari tanah liat, menyatakan sesuatu yang tidak kekal, tapi tanduk itu dari hewan. Begitu. Nah, ini sudah bicara sebenarnya. Jadi ada perbedaan di antara dua orang ini. Begitu, bahwa kerajaan Saul tidak akan berumur panjang, tetapi kerajaan Daud memang akan berlaku selama-lamanya. Saya sudah bilang itu. Jadi nabi-nabi juga mereka tahu tentang nubuatan itu. Orang Israel sebenarnya tahu nubuatan itu, tetapi mereka melanggar firman Tuhan. Nah, kita lihat sesudah Saul menjadi raja, kemudian ada raja yang dikatakan anak terakhir, anak bungsu dari Saul. Namanya Isiboset. Ada di 2 Samuel 2 ayat 10. Isiboset bin Saul berumur 42 tahun waktu ia menjadi raja atas. Lihat, Saul, keluarga Saul mencoba melakukan usaha untuk suksesi. Memang biasanya kerajaan itu selalu diturunkan. Nggak ada orang yang bukan keturunan raja bisa menjadi raja. Begitu, Saul harus suksesinya ya anak-anak Saul yang menjadi raja begitu. Nggak bisa orang Daud ini sebenarnya bukan keturunan raja kalau mau dipikir. Yehuda kan dinubuatkan menjadi raja, tapi belum pernah terjadi ada raja dari apa itu dari Yehuda. Begitu. Nah, raja yang pertama itu adalah Raja Daud dari Yehuda. Nah, kalau kita lihat sistem suksesi, katakanlah sistem kerajaan yang sekarang ada di Inggris, begitu ya. Coba lihat kerajaan-kerajaan itu akan jatuh kepada crown prince-nya begitu ya. Misalnya Ratu Elizabeth kan sekarang crown prince-nya itu adalah Charles, Pangeran Charles yang kandidat raja dia. Apabila biasanya raja itu sesudah raja mati, raja tidak pernah diganti pada saat raja masih hidup. Sistemnya begitu. Jadi ini siapa namanya ini Charles ini akan terus menunggu sampai ketika mamanya sudah meninggal baru dia menjadi raja. Kemudian di bawah Charles itu ada anaknya lagi, namanya Prince William. Begitu ya. Nah, Charles punya 2 anak, William dan Harry. Sesudah William ini mempunyai anak, maka kandidat Harry menjadi raja sudah sama sekali tidak ada lagi.
masih ada tapi sudah panjang. Kenapa? Karena anak pertama akan selalu menjadi raja begitu. Jadi diturunkan. Nah, kenapa Isi-Boset menjadi raja, dia anak terakhir? Karena anak-anak Saul yang lain sudah mati begitu. Jadi ini tersisa. Nah, biasanya begitu. Nah, Isi-Boset Alkitab katakan dia hanya menjadi raja di Israel selama 2 tahun. Tapi pada saat itu, lihat, Tuhan sudah mengurapi Daud menjadi raja. Hanya Daud belum menjadi raja pada waktu itu. Jadi orang-orang yang mengikuti Daud adalah Yehuda. Begitu ya. Jadi Daud menjadi raja saat itu sebelum kerajaan bersatu cuma satu suku, suku Yehuda, suku Daud sendiri. Begitu ya. Nah, Isi-Boset, bayangin Isi-Boset ini memegang 11 suku. 11 suku, tapi dia tidak bisa mempersatukan kerajaan Israel karena saya sudah bilang nubuatan Tuhan itu terjadi. Saul itu bukan orang yang diturunkan dari nubuatan Alkitab itu. Benyamin tidak pernah dinubuatin menjadi raja. Jadi ada kecelakaan sejarah di sini. Makanya saya bilang waktu diurapi menggunakan buli-buli berisi minyak urapan, tapi Daud waktu diurapi menggunakan tanduk yang berisi minyak urapan. Nah, kemudian sesudah Daud mempersatukan kerajaan, ceritanya semua 12 suku itu tadi yang saya bilang, 12 suku mengikuti Daud, kerajaan Israel bersatu. Lalu Salomo, anak Daud ini menjadi raja, terpilih menjadi raja, meskipun bukan anak yang sulung. Nah ini saya nggak tahu, ini memang pilihan Tuhan ini ya. Sebenarnya harus anak yang tertua begitu kan, tapi memang Salomo dipilih Tuhan ya. Lagi-lagi Tuhan yang membuat sejarah. Begitu terjadi sesuatu, akhirnya Salomo yang menjadi raja. Nah, saudara, tapi Salomo ini sebenarnya dia berdosa kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, aku akan mengoyak kerajaan Salomo. Jadi apa? Kembali lagi, hanya 2 suku yang akan mengikuti keturunan Daud, 10 suku akan kuberikan ke orang lain. Lihat, Tuhan lagi membuat satu rencana. Nah, kerajaan ini akhirnya terbagi 2. Kalau kita lihat, saya terangkan di sini supaya saudara mengerti ya. Jadi ada kerajaan di utara. Nah ini makanya di utara itu memang di atas. Kan di sini kan lihat Israel ini di atasnya ini kan Libanon. Ini Libanon di utara di sini. Ini Mediterranean, lalu di sini Yordania dulu. Ini Yordan, makanya ada Yordan River ini. Yordania aman begitu kan. Lalu di sini Syria. Ini kan Syria, Aram, Damaskus. Ya kan di bawahnya ada Mesir di sini, Egypt. Begitu kan? Lalu di sini Palestina, begitu, Gaza ini. Gitu ya. Lalu sekarang saya balik lagi. Nah, Israel kerajaan utaranya itu ibu kotanya itu Samaria. Lalu Yehuda kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Karena Daud ini menjadikan kota Yerusalem ini sebagai capital, sebagai ibu kotanya. Jadi tadinya dari Hebron dia, lalu dia menaklukkan orang-orang Yebus. Yang saya sudah bilang ini juga ada sejarahnya. Sejarah Yerusalem itu apa, saudara? Sebenarnya ini Yerusalem, kenapa ini disebut dengan hill? Tadi malam saya sudah bicara dalam kebaktian doa, Song of Ascent, atau lagu untuk naik ke tempat tinggi, lagu untuk bersiara. Itu karena tempatnya itu tinggi, begitu kan? Di atas, kota berkubu. Nah, Yerusalem ini dulunya ini adalah Bukit Moria ini, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak, begitu ya, di Bukit Moria. Kemudian 1000 tahun kemudian Daud membeli tanah itu dari Yebus, sebagian tanah itu, lalu didirikanlah di sini Bait Allah, begitu, oleh Salomo, anak daripada Daud, begitu ya. Jadi nah sekarang sudah tinggal tersisa di Temple Mount itu tinggal tersisa Wailing Wall. Jadi tembok ratapan begitu ya. Nah, saudara, jadi di sini ya, mudah-mudahan engkau mengerti apa yang disebut dengan kerajaan utara yang namanya Israel itu. Jadi kerajaan utara terdiri dari berapa? Terdiri dari 10 suku. Kemudian kerajaan Yehuda itu cuma 2 suku. Siapa suku yang mengikuti kerajaan Yehuda? Cuma suku dari suku Daud, yaitu Yehuda, dan 1 suku apa? Suku apa yang mengikuti Daud pada waktu itu?
Pada saat itu baru cuma satu suku kan, pada saat itu baru kemudian dua suku. Sebelum masuk ke situ saya terangkan dulu di sini, lihat. Jadi tahun 930 kerajaan itu berpisah. Begitu ya. Kerajaan itu berpisah. Tahun 930 kerajaan itu berpisah. Jadi saat saat anak dari Salomo itu memerintah, itu ya, yang namanya tadi siapa itu? Coba lihat di sini. Jadi Salomo, di sini gambarnya nih. Salomo kemudian menurunkan Rehoboam. Nah, di zaman Rehoboam ini kerajaan dikoyakkan oleh Tuhan. Ini pegawai yang bukan keturunan raja. Pada waktu zaman Salomo dia mau dibunuh, dia lari ke Mesir. Kemudian dia mendapatkan 10 suku, akhirnya dia menjadi raja. Ini juga semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Jadi kerajaan mulai terpisah. Jadi cuma dua suku, suku Yehuda dan suku Benyamin yang masih setia kepada Daud. Justru suku Benyamin mendukung sekarang. Begitu ya, nih lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 31. Tuhan katakan begini firman Tuhan. Ia berkata kepada Yerobeam, ambillah, atau Yeroboam dalam bahasa Inggris, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Nah, di sini saya mau bilang bagian menariknya. Siapa-siapa itu yang mengikut kerajaan daripada Yerobeam? 10 suku itu. 10 suku itu adalah suku Ruben, kemudian suku Simeon, ini anak Yakub, Isakar anak Yakub, Sebulon anak Yakub, Gad anak Yakub, Aser anak Yakub, Dan anak Yakub, Naftali. Nah, sekarang yang saya bilang tadi, dua cucu Yakub yang diangkat menjadi anak sulungnya Yakub, ceritanya begitu, maksudnya anaknya. Jadi ini sebenarnya kan cucu, lihat, Manasye dan Efraim. Makanya disebut 10 suku. Tadi saya sudah bilang, jadi jangan bingung kalau baca Alkitab. Loh, kok suku yang lain mana? Kok nanti sudah kelebihan ini? Sebenarnya Manasye dan Efraim ini kan muncul dari suku Yusuf. Gitu kan? Yusuf punya anak Manasye dan Efraim. Tapi dimasukkan ke dalam suku Israel. Jadi suku Israel sebenarnya ada 14 suku. Jadi lihat di sini. Ini kan anak-anaknya semua. Lalu ini cucunya. Jadi mereka inilah yang mendukung kerajaan utara. Ibu kotanya apa? Kerajaan utara? Ibu kotanya Samaria. Jadi kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Jadi sekarang kalau engkau dengar Yerusalem, yaitu cikal bakal dari kerajaan Yehuda, gitu, Yerusalem. Ini Samaria. Nah, Samaria ini, saudara, Samaria ini adalah orang-orang yang berdosa ini, Samaria ini. Karena mereka, lihat, Yeroboam atau Yerobeam mendirikan tempat. Karena kan ingin menandingi. Di Yerusalem ada bait Allah, ada imam-imam. Jadi Yerobeam juga supaya 10 suku ini tetap terikat, dia membangun apa yang disebut dengan tempat penyembahan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau. Artinya karena Tuhan sudah tetapkan Yerusalem sebagai tempat menyembah, dia membuat tempat tandingan Betel dan Ai. Ada dua di sini. Dia buat di sini ya. Begitu ya. Lalu mengangkat nabi-nabi sendiri. Nah, sesuatu yang Tuhan tidak suka sebenarnya. Disinilah terjadi penyembahan berhala. Makanya kalau kita lihat, tadi mana itu? Kalau kita lihat raja-raja Israel itu adalah raja-raja yang jahat. Lihat, dari Yerobeam turun kepada Nadab, lalu turun kepada Ela, Simri, Omri, Ahab. Ini Ahab, tahu kan? Ahab ini istrinya Isabel. Gitu ya. Isabel ini dengan Ahab mempunyai 3 anak. Ahasia, Yehoram, sama Atalia. Nah, sebenarnya kerajaan Israel itu dan Yehuda pernah bersatu. Ketika Yosafat melahirkan Yehoram, Raja Yehoram menikah dengan Atalia, tapi memang tidak bisa mempersatukan kerajaan, tetap kerajaan. Cuman mereka sebenarnya kalau mau pikir sudah terjadi persatuan di sini.
Begitu ya. Tapi ya tidak bisa juga hanya terjadi pernikahan saja, tidak masih terus dilanjutkan sampai di kerajaan di sini nih, Menahem, kemudian Pekahia, Peka, dan Hosea begitu ya. Nah, kalau kita lihat begitulah pembagian-pembagian kerajaannya. Sekarang saya ingin memberitahu kepada saudara mengenai suku yang hilang di dalam Alkitab tadi, di dalam Wahyu. Tadi 144 sudah clear ya, jumlah 144 itu. Jadi 144.000 menunjuk kepada penginjil dari Israel, orang-orang Israel yang sudah percaya, kemudian dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di zaman tribulation itu, 7 tahun tribulation itu. Inilah yang disebutkan oleh Paulus remnant. Remnant itu adalah sisa-sisa. Makanya saya katakan penebusan Tuhan terhadap orang Israel berbeda dengan penebusan Tuhan terhadap gereja. Gereja itu bukan Israel, Israel bukan gereja. Jadi saudara, jangan konyol-konyol, jangan ikut-ikut saudara. Engkau ngomong-ngomong salom, salom. Itu salom itu milik orang Israel. Gereja Perjanjian Baru miliknya itu kata-katanya itu Maranatha. Jadi beda Israel dengan apa itu gereja. Israel juga melakukan sabat. Israel itu melakukan persepuluhan. Apalagi ada 613 Torah. Apa itu aturan yang harus dipatuhi oleh Israel. Jadi tidak boleh gereja itu ditarik-tarik ke arah Israel. Makanya kalau engkau tidak mengerti, jangan ikut-ikutan. Di kebaktian bilang, shalom, shalom. Lebih keras lagi, shalom. Kurang keras, shalom. Apaan ini saya bilang, artinya apa? Nggak mengerti artinya. Itu Anda kalau ngomong shalom kepada orang Israel, di Australia sini orang Israel nggak balas. Karena dia tahu Anda bukan orang Israel. Kecuali Anda pergi ke Israel. Anda ngomong shalom artinya hello. Begitu, memperkenalkan nama Anda begitu. Jadi jangan konyol-konyol begitu. Sudah salah lagi, keras-keras lagi. Sudah salah, ngeyel lagi begitu. Itu saya paling jengkel lihat orang yang salah, ngeyel-ngeyel begitu. Nah saudara, lihat sekarang ini kita lihat. Kita lihat di sini Alkitab katakan, kembali lagi. Alkitab katakan ada suku yang sebenarnya hilang. Tapi sebelumnya saya mau bilang di sini, tadi mungkin saudara akan bingung di sini. Kenapa kok dari 10 suku yang membentuk bangsa Israel, yang membentuk kerajaan Israel atau kerajaan Northern Kingdom, kok tidak ada suku Lewi? Nah, itu kan. Kenapa tidak ada suku Lewi? Sementara yang ikut Daud di sini, kita lihat yang ikut Daud mana tadi? Yehuda dan Benyamin. Yang ikut kerajaan Yehuda cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Lalu di mana suku Lewi? Kok suku Lewi tidak muncul? Ada di mana posisinya? Nah, saudara, suku Lewi itu adalah suku yang sebenarnya dibebaskan dari kewajiban militer. Karena mereka adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan. Coba saya lihat ayatnya di mana itu. Ayatnya. Ya, di dalam Yosua 13 ayat 33, firman Tuhan kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Jadi suku Lewi ini adalah suku yang melayani di bait Allah. Bedakan saudara antara suku Lewi dengan suku Kohanim, suku imam. Jadi Kohanim itu diturunkan dari keturunan Harun. Begitu ya. Sementara suku Lewi ini adalah suku-suku yang melayani di rumah Tuhan, tapi mereka bukan menjadi imam. Imam itu terpilih dari apa itu? Dari keturunan Harun. Ya memang Harun juga keturunan Lewi. Maksud saya nanti di kemudian hari akan terjadi seperti itu. Nah, suku Lewi, jadi di sini ada terbagi 2 mereka. Ada suku Lewi yang di seberang sungai Yordan, nanti ikut kepada 10 suku ini, tapi tidak ditulis. Karena kan mereka di sebelah utara. Begitu. Jadi ada sebagian suku Lewi, orang-orang Lewi yang ikut kepada kerajaan utara. Lalu ada juga yang di sebagian lagi ikut kerajaan selatan. Lihat, Yosua 14 ayat 3 lagi ngomong begitu.
suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Ini ayat ini seringkali dipakai juga pendeta-pendeta menegakkan persepuluhan, ya kan? Suku Lewi tidak punya apa-apa, jadi harus diberikan persepuluhan. Tidak seperti itu, saudara. Sebenarnya orang Lewi itu walaupun dia tidak punya tanah perjanjian, tapi Tuhan memberikan kepada orang Lewi itu 48 kota. Begitu. 48 kota beserta dengan tanah pengembalaan. Coba lihat di sini. Jadi orang Lewi itu, jangan Anda pikir orang Lewi itu kerjanya cuma kerja di bait Allah aja. Tidak. Orang Lewi itu juga penggembala. Begitu, lihat. Ada mengembalakan di kota-kota yang Tuhan kasih. Jadi ada 6 kota khusus, yaitu namanya kota perlindungan. Nah, orang Amerika mengadopsi sistem kota perlindungan ini. Kota perlindungan ini begini, kalau ada orang yang membunuh orang lain, misalnya tidak sengaja, nanti dia bisa dibunuh oleh keluarganya. Nah, Tuhan menetapkan kota perlindungan itu supaya orang jangan main hakim sendiri. Jadi kalau ada pencuri, misalnya dia mencuri, begitu. Nah, sebelum kasusnya diputuskan, dia harus lari ke kota perlindungan itu. Di kota perlindungan itu tidak boleh ada orang yang menyentuhnya. Begitu. Sanctuary City itu. Mengapa? Ini sudah Tuhan, memang luar biasa aturan Tuhan. Jadi ini diatur oleh orang Lewi ini, 6 kota ini. Kota ini adalah kota-kota perlindungan. Artinya kalau seorang pembunuh sebelum kasusnya belum diputuskan, tidak boleh dibunuh kalau dia ada di sini. Makanya ini bagus Tuhan bikin. Jadi supaya tidak ada main hakim sendiri. Pencuri juga begitu. Orang-orang yang bersalah dan sebagainya. Yang ketahuan berzina dan sebagainya. Kalau engkau mau selamat, lari ke kota perlindungan. Begitu, lari ke situ. Nah, orang Lewi diberikan 6 kota perlindungan dan 42 kota. Jadi ada 48 kota total dengan tanah pengembalaan. Jadi orang Lewi itu bukan malas-malas mereka, saudara. Orang Lewi ada kerjanya begitu. Jangan kau pikir, oh saya ini kan hamba Tuhan, keturunan Lewi. Jadi saya kerjanya terima persepuluhan dari jemaat. Jadi tidak seperti itu. Makanya kan saya sudah bilang persepuluhan itu salah gitu. Karena apa? Kalau orang Lewi juga ada tanah pengembalaan, mereka kerja di tanah pengembalaan. Nah, mengenai kota perlindungan, tadi saya sudah singgung. Amerika itu mengadopsi namanya Sanctuary City. Bangsa Amerika atau negara Amerika. Saya lupa berapa banyak kotanya, tapi ada kota-kota khusus di mana hukum-hukum federal tidak bisa menyentuh orang apabila orang itu lari ke Sanctuary City. Misalnya ada orang yang katakanlah di Amerika dia visanya sudah habis begitu. Lalu dia mau ditangkap sama imigrasi. Kalau dia lari di kota perlindungan itu, hukum-hukum federal tidak bisa menyentuhnya. Ini mereka adopsi dari sistem Lewi itu, kota Lewi, kota perlindungan. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, saudara, jadi persoalan Lewi sudah selesai ya. Lewi tidak boleh berperang dan tidak boleh ditarik-tarik untuk memihak siapa. Jadi kalau kita lihat di sini, kan nanti kalau kita baca, loh mana kok sukunya kok 10 suku nggak ada Lewi. Kok 10 suku ada Manasye, Efraim, dari mana? Tadi saya sudah jelaskan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kembali lagi kepada 144.000 tadi. Saya bilang 144.000 tadi ada 2 suku yang tidak disebutkan Tuhan, yaitu Dan dan Efraim. Apa jawabannya yang berkaitan dengan suku-suku tersebut? Sebentar. Ya. Jawabannya apa? Saya akan tunjukkan di sini, saudara. Saya akan tunjukkan di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-18. Kita perlu membacanya, dikatakan, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan atau kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan untuk pergi berbakti kepada bangsa-bangsa lain, begitu, atau Allah bangsa lain, begitu ya. Lalu kemudian Ulangan ya, saya tidak akan
eh, berlama-lama di ayat itu, masuk pada ayat berikutnya. Ulangan 29 ayat 21, Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel. Lihat, ini perintah Tuhan sendiri supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Kata jangan di situ atau kata negatif di situ, lihat kata jangan, ini adalah kata yang keras sekali ini di sini ya. Saya sebenarnya sudah menjelaskan dalam tulisan saya, tapi saya tidak akan jelaskan lagi di sini. Hanya saudara cukup tahu saja bahwa kata jangan itu kata yang keras sekali. Kalau dibilang jangan, engkau tidak boleh lakukan sampai kapanpun. Kata jangan yang dipakai itu atau law di situ adalah kata yang keras. Begitu. Kata yang keras, yaitu berlaku sampai kapanpun. Jadi engkau tidak boleh melanggar perintah kalau Tuhan memakai kata ini di dalam Alkitab. Nah, saudara, lihat di sini, saudara. Apa yang terjadi dengan suku Dan dan suku Efraim? Mengapa mereka dicabut dari suku Israel? Suku dan suku Efraim dicabut Tuhan dari daftar nama suku Israel karena mereka sengaja melanggar perintah utama. Jangan, yang saya bilang tadi, loh itu tadi. Kedua suku Israel ini jatuh dalam penyembahan berhala. Ya. Mengenai sejarah suku Dan bisa dibaca di dalam Hakim-Hakim 18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi pada waktu kerajaan Israel terpisah menjadi kerajaan utara dan selatan, kota Lais, tadi saya sudah bilang, mereka menegakkan penyembahan sendiri, menjadi kota tempat penyembahan lembu emas. Kota Lais ini menjadi kota tandingan Yerusalem. Nah ini, lihat di sini. Ya, Tuhan sangat marah pada penyembahan berhala. Lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 29 sampai 31. Saya besarkan lagi ini. Bagaimana Tuhan marah sekali sama orang-orang yang di utara itu karena apa? Ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain di Dan. Betul? Oke, di kota Dan. Satu di Betel, di Dan. Jadi yang disebut Betel itu itu adalah tempat penyembahan berhala itu Betel itu, kota yang najis, begitu ya. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan pergi ke Dan menyembah patung yang lain. Jadi ada dua kota di situ. Lalu mereka membuat kuil di atas bukit pengorbanan. Ini saya sudah terangkan ini mengenai bukit pengorbanan ini. Orang Israel yang kerajaan utara maksud saya, mereka membakar anak-anak mereka kepada dewa Molok. Ingat penyembahan korban manusia. Ya, pada waktu Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak. Karena memang sudah ada sejarahnya dalam penyembahan agama pagan, memang mereka mempersembahkan mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa. Lalu dibilang mereka mengangkat imam-imam, maksud saya, dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Saya juga sudah bilang, orang yang bukan keturunan raja tidak boleh menjadi raja. Keluarga Hasmonean itu mati menggenaskan. Dan sampai sekarang mereka terkutuk itu keluarga itu karena mereka menjadi raja ketika di zaman saat waktu saya jelaskan itu bagaimana mereka melawan kekuasaan dari Greece atau dari Yunani ya, yang tidak memperbolehkan menyembah itu di Bait Allah, tapi akhirnya sesudah menang mereka harusnya mereka angkat Yehuda yang jadi raja begitu. Nah, lalu ayat-ayat yang lain lagi di mana?
Ulangan tadi kita sudah baca, tadi sudah ada kan, Ulangan 29 ayat 21. Jadi suku Dan dan suku Efraim dicabut Tuhan dari nama-nama suku oleh karena mereka melanggar perintah utama dari Tuhan. Yang Tuhan katakan, Ulangan 29 ayat 21, Aku akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka. Dan sesuai dengan sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi sekarang kita sudah lihat, itulah alasan utama nanti kita lihat suku Dan dan suku Efraim tidak disebutkan. Wahyu 7 ayat 5-8 kita lihat di sini. Yusuf dimasukkan lagi. Ya kan? Tadi ada suku Yusuf kan? Coba baca. Suku Yusuf dan suku Lewi. Lihat. Ini menarik sekali. Coba lihat di sini. 144.000. Ada suku Yehuda, balik lagi. Ruben, kemudian Gad, kemudian Aser, kemudian Naftali, kemudian Manasye. Ingat, Manasye seharusnya dia punya saudara itu adalah Efraim. Karena Efraim tidak dimasukkan, maka dimasukkanlah suku Yusuf untuk mengganti. Sampai sini jelas ya. Kemudian suku Lewi dimasukkan lagi oleh Tuhan. Seharusnya kan ini suku yang tidak pernah disebut karena suku ini bukan suku yang berperang. Tapi suku Lewi dimasukkan dalam daftar. Mengapa? Karena untuk substitusi suku Dan tidak masuk. Makanya sekarang kita lihat 12 suku itu menjadi tetap. Baik saudara, inilah penjelasan yang saya sampaikan. Kalau Anda masih mempunyai pertanyaan, Anda bisa tuliskan pertanyaan, Anda bisa share pengajaran ini. Pengajaran ini berhubungan dengan nubuat kekal Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Reimer yang sudah bergabung bersama-sama. Dan terima kasih untuk setiap Anda yang sudah menyaksikan program ini. Kita berjumpa dalam program berikutnya. Saya Wanda Dumais mengucapkan kembali lagi, salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.